Shalom, selamat pagi. Kita jumpa lagi dalam acara Wisdom in the Morning atau WTM. Dengan saya Pendeta Deborah Dumasisyani Partambunan dari CBM Channel atau Christ Bride Ministry Jakarta, Indonesia. Hari ini saya bagikan rema buat saudara dari Amsal pasal 5 ayat 3 dan 4. Saya ulang Amsal 5 ayat 3 dan 4. Karena bibir perempuan jalang menitikkan tetesan madu, dan langit-langit mulutnya lebih licin daripada minyak. Tetapi kemudian ia pahit seperti empedu dan tajam seperti pedang bermata dua. Saya ulang sekali lagi. Karena bibir perempuan jalang menitikkan tetesan madu, dan langit-langit mulutnya lebih licin daripada minyak. Tetapi kemudian ia pahit seperti empedu dan tajam seperti pedang bermata dua. Saudara, Amsal ini tentu ditulis oleh orang yang sudah berpengalaman. Berarti sudah lebih berumur dan ingin membagikan pengalamannya kepada yang kurang pengalaman atau yang masih lebih muda. Dia mengatakan di sini supaya yang lebih muda jangan tergoda, jangan tertarik dengan bibir perempuan jalang. Karena memang daya tarik seksual dari perempuan jalang itu sangat kuat. Kelihatannya indah awalnya, tetapi dikatakan bahwa yang kelihatannya manis seperti madu nanti akan berbuntut panjang, akhirnya akan pahit kemudian setelah akhir, saudaraku. Nah, orang muda memang selalu penuh energi. Ada kekuatan sehingga nafsu duniawi pun begitu tinggi. Nah, inilah yang membuat ketika nafsu anak muda ini kuat, segalanya kelihatan manis. Saudara, saya mau saksikan ada kesaksian dari teman saya dulu, satu pekerjaan saudaraku curhat kepada saya. Saya melihat tubuhnya sangat kurus dan sakit-sakitan. Nah, lalu dia bercerita kepada saya bahwa suatu hari dia sering nongkrong-nongkrong, saudaraku. Ya, nongki-nongki istilahnya zaman sekarang. Nongkrong-nongkrong di depan satu rumah yang ternyata pemilik rumah itu janda. Bukan janda sih. Suaminya kerja di kapal. Sehingga pulang bisa 3 bulan atau 6 bulan. Nah, anak-anak muda ini pertama-tama sering disapa. Dan dia memang memakai pakaian yang cantik. Nah, anak-anak muda ini merasa bangga disapa wanita cantik ini. Lalu kemudian karena sering disapa dikasih minum. Dikasih minum, setelah dikasih minum saudara akhirnya diundang. Lama-lama anak muda ini merasa tidak mampu menolak. Dan kemudian dibawa ke rumah. Nah, saat di rumah saudaraku tadinya dia nongki-nongki dengan teman-temannya. Tapi ada saatnya hanya dia sendiri. Nah, ketika dia sendiri mulailah si tante girang ini, wanita jalang ini mulai memperlakukan dia seperti yang padahal ini masih sangat muda, saudaraku, masih boleh dibilang seperti masih remaja. Nah, dan dia tidak berdaya menahan hawa nafsunya sehingga jatuh kepada wanita jalang ini. Kepemudaannya diserahkan kepada seorang wanita yang jauh lebih tua dari umurnya, yang seharusnya sudah seperti tantenya sendiri atau ibunya sendiri. Nah, saudaraku, udah dikatakan di dalam Amsal ini, jangan saudara merasa GR kalau saudara dipuji seorang wanita bagi pemuda yang masih muda. Atau kalau saudara seorang wanita dipuji seorang om-om, jangan saudara GR. Wah, saya cantik, saya ganteng, saya dibilang baik, om itu cakap, tante itu cakap. Jangan, saudaraku. Itu mungkin rayuan manis dari seorang wanita jalang. Nah, saudaraku, biarlah saudara tidak mendekat
ke pintu rumah om senang atau tante girang seperti ini, atau wanita jalang seperti ini. Hati-hati rayuan yang memancing-mancing, yang mungkin sedikit nyeleneh-nyeleneh. Hati-hati. Kalau itu saudara, tante-tante atau om-om, rayuan itu menyesatkan. Dan jika saudara terjebak, segeralah tinggalkan. Pilihlah, apakah engkau mau terus disenangkan dengan rayuan yang manis pada awalnya, tapi akan menjadi pahit seperti empedu, atau mau belajar mengekang diri. Tinggalkan, sehingga nanti engkau mendapat cinta pada waktunya yang sangat indah, sehingga saudara memperoleh sehat di dunia dan hidup kekal di surga. Akhirnya pemuda teman saya ini, saudaraku, mengalami sakit-sakitan dan dia akhirnya sudah meninggal, saudaraku ya. Sudah meninggal karena sesuatu penyakit. Oleh karena itu saudaraku, hindari wanita jalang. Jangan GR dengan rayuan wanita tante girang, wanita jalang, ataupun om-om senang, om-om genit. Walaupun saudara dirayu, walaupun itu menyenangkan telinga saudara, tinggalkan, segera bertobat. Tuhan Yesus memberkati saudara. Jika saudara terberkati dengan sharing ini saudaraku, tontonlah di YouTube. Saudara like, subscribe, komen, dan bagi kepada banyak orang. Beritakan kepada anak-anak muda lain. Jangan biarkan anak-anak muda jatuh ke perangkap wanita jalang, atau anak-anak perempuan kita jatuh ke perangkap om-om senang. Sampai jumpa besok pagi pada waktu yang sama. Wisdom in the morning, sarapan hikmat, sarapan firman Tuhan. God bless you.